Al-Hababah Futuh ini adalah mertua daripada Habib Umar bin Abdul Qadir As-Segaf, yang mana Habib Umar ini adalah salah satu guru daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf sahib Jeddah. Habib Umar ini lahir menikah di Indonesia dengan Hababah Futuh. Itulah sekilas tentang Habib Ali. Kesimpulan dari yang saya bawakan, pelajaran yang perlu kita ambil dari kisah kehidupan Habib Ali adalah cinta. Belajarlah mencintai. Jangan tuntut orang mencintai kita, tapi tuntut diri kita mencintai orang lain. Orang lain biarkan dia bebas, dia mau suka sama kita, mau tidak suka terserah, tapi tuntut diri kita untuk mencintai orang lain. Jangan pernah berharap orang mencintai kita kalau kita tidak pernah bisa mencintai orang lain. Dan cinta ini yang membuat kita tidak pernah memandang rendah orang lain. Kita nggak tahu manusia ini macam-macam, hadirin. Kalau manusia satu macam, tidak jalan ini kehidupan. Makanya di dunia ini ada orang yang alim, ada orang yang kaya, ada orang yang tidak alim tapi soleh, ada orang, Allah angkat derajatnya orang masing-masing. Ada yang diangkat derajatnya dengan ilmunya, ada yang diangkat derajatnya dengan kesolehannya, ada yang diangkat derajatnya dengan kedermawanannya. Macam-macam. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad sahib Jeddah itu pernah satu kali waktu ditegur sama temannya, ya Abdul Qadir, ya sebayanya, ente ini, kamu ini saya lihat tiap hari urusannya ngurusin orang. Ada orang sakit, orang minta kawin, orang mau perpanjang visa, orang mau ini, urusannya begitu. Kalau malam Habib Abdul Qadir ini cerita yang saya dengar, kalau malam dia punya teman khusus untuk jalan kalau malam ke rumah orang-orang Pugoro, ke rumah sakit, ada orang sakit dicari, dikirimin duit. Kata temannya, kalau kamu gini, kamu kapan akan naik ke punya makam? Katanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ini bagian saya, bagian kamu dalam taat, dalam ibadah, dalam Habib Abdul Qadir juga ibadah, maksudnya waktunya lebih banyak dia nolongin orang. Kok kapan itu mau jadi orang? Mau jadi wali, mau jadi makom yang tinggi. Dan ini jalan saya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti datuknya Habib Ahmad ini, Habib Muhammad bin Thahir. Beliau mengatakan, jalan saya menuju Allah adalah dengan berderma. Saking senangnya berderma, ini Habib Muhammad, cita-citanya cuma satu, Habib Muhammad bin Thahir ini. Dia kepingin. Tidak ada orang susah di dunia ini. Kalau bisa setiap orang susah dia bantu. Cita-citanya cuma itu. Wah, Habib Muhammad bin Thahir bukan kaya raya, tidak kaya, tapi akhirnya dapat apa? Dapat makom yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat kedudukan yang tinggi. Dari mana? Berderma. Allah angkat derajatnya orang itu macam-macam. Makanya kita jangan suka bersuudzon sama orang. Ini kadang-kadang kita di majelis suudzon sama orang, akhirnya kita pahala kita habis. Kita duduk di majelis nih, ada orang jalan, lihat, ini bikin habis pahala kita. Jangan. Biar Allah yang menilai, jangan kita menilai orang lain. Ini pesan yang ingin saya sampaikan di dalam peringatan haul, karena Habib Ali yang kita peringati haulnya itu madhabnya adalah madhab cinta. Dan madhab cinta ini adalah madhabnya Rasulullah SAW, madhabnya ahli bait Nabi, madhabnya sahabat Nabi, madhabnya semua a'immah. Itu madhabnya cinta. Sampai dicintai di mana-mana, dicintai karena mereka mencintai. Makanya kalau kepingin jadi orang dicintai, tidak usah susah-susah, tidak usah terlalu banyak aksesoris, penampilan begini begitu, tidak usah paksa diri. Jadilah dirimu sendiri, tapi latih dirimu untuk mencintai orang lain. Nanti kamu akan dicintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kita punya hati, supaya kita bisa husnudzon sama semua orang. Karena hati yang bersih itu, disitulah tempat rahmat Allah akan diturunkan. Orang yang hatinya bersih akan mendapat nur di hatinya, akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan bisa dekat kepada Allah kalau di hati kita masih ada satu huruf dari kata aku, saya.
Ada satu huruf dari itu kita nggak bakal sampai kepada Allah hatta kita setiap ada suratnya 1000 rakaat. Hatta kita punya ilmu selangit. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat kita punya rupa, tapi Allah lihat kita punya hati. Mudah-mudahan insyaallah berkat Habib Ali, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang penuh dengan kekurangan. Dan mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, Allah angkat kebencian dari hati kita sehingga kita bisa mencintai satu sama lain. Kita berdiri di tempat ini, kita selalu melihat orang lain lebih baik daripada diri kita, sehingga kita bisa berhusnudzon sama semua orang. Dan insya Allah dengan kebersihan hati ini kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, dan insya Allah kita akan tutup usia dengan husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga kita menjadi orang yang mencintai dan dicintai. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara selanjutnya ceramah agama sayulqiha Samahatul Habib Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Aidrus, dan berkenan kepada beliau untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada Yang Mulia Samahatul Habib Ahmad bin Usman Al-Aidrus, waktu kami haturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habis puasa jawaban salamnya kok lemes. Semangat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi yang menjawab salam, saya doakan panjang umur, sehat afiat, murah rezeki. Kalau urusan rezeki paling cepat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah على لطف العميم وإنعامه الجسيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه ونجيه من ساد الخليل والكليم، المذ العظام والوسيطة الكبرى لنيل مقام الكريم، المطلب الفخيم الخالد النعيم المقيم. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم القويم. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijai habibi sayyidi Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Yang kami cintai, kami hormati seluruh para alim ulama, para habaibul kurama, al-ajilla,
wa khussu bi dzikrihi ada ilallah al-Habib Muhammad bin Ahmad Asgaf, al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, juga Al-Habib Alawi bin Husain bin Abdul Qadir Al-Haddad dan Al-Habib Sadiq, dan para habaib yang mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Wabil khusus juga Ananda Al-Habib Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Muhsin Al-Hamid, selaku pemerkasa, selaku yang memperkasai acara ini, khal daripada ayahanda beliau, juga Al-Habib Khal Al-Imam Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, segenap para pejabat mungkin dari kelurahan, dari polsek, kepolisian atau dari TNI, dan juga teman-teman saudara kita para banser yang selalu mengayomi, melayani, juga menjaga para ulama, para kiai, para habaib. Sebelum acara saya lanjut, mohon dengan hormat, dengan kebijaksanaan dan dengan tulus ikhlas supaya majelis ini khidmah murni, bersih dan tidak ternoda. Jangan ada yang bicara dan juga jangan ada yang merokok, karena hal ini menimbulkan ada kekurangan, mengurangi rasa khidmah majelis. Ya, tidak perlu saya rinci kenapa berbicara, ya, karena mengganggu yang ingin mendengar dan mengganggu yang berbicara, terutama yang menyampaikan ceramah. Ya, ini karena ada hadis juga di dalam hadis Nabi, ayyuma qari'in yaqra'ul Qur'ana wa ayyuma wa'ilin ya'idun nasa thumma yatakallamu mutakallimun bi umuri dunya abtarallahu umrahu syattata syamlah wa amatahu ala sil khatimah. Kalau ada orang membaca Al-Quran lagi membaca, atau ada orang yang memberi nasihat lagi memberi nasihat, kemudian ada orang yang berbicara yang mengganggu konsentrasi orang lain untuk mendengar dan untuk menyampaikan nasihatnya, urusan duniawiyah terutama, maka orang ini akan dipendekkan umurnya oleh Allah, disempitkan kehidupannya, dan dimatikan dalam keadaan sul khatimah. Ya, mudah-mudahan setiap majelis kita usahakan bersih, ya, tidak ada yang berbicara. Ini majelis mulia, ini ajaran mulia, ini adalah hal satu media untuk mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menurunkan rahmatnya Allah ketika kita menceritakan orang-orang mulia, orang-orang soleh, apalagi untuk menceritakan junjungan Nabi besar Muhammad SAW atau bersalawat pada Nabi SAW. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah wa inda dzikri salihin tanzilun nikmah. Ketika orang soleh diceritakan, maka akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia cerita tentang orang yang bukan soleh, orang kafir, orang musyrik, atau orang siapapun yang ahli maksiat, itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam ini, kita mengadakan perayaan haul dua ulama, dua orang saleh yang mudah-mudahan akan datang berkah untuk kita
kita akan mendapatkan nafahat, barakat, karamah orang-orang mulia. Kenapa orang soleh untuk diceritakan? Kenapa ulama untuk disebut dan diceritakan? Ini bagian daripada sesuatu ya untuk menyambungkan mereka mengenali agama mereka, untuk mengenali siapa ulama dan siapa dirinya. Kalau tadi Al-Habib Muhammad menjelaskan untuk bisa menjadi barometer, mengontrol kekurangan kita, kesalahan kita, dan banyak kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan para ulama dan para salihin. Oleh karena itu, ini ajaran mulia, ini ajaran suci, ini ajaran yang luar biasa. Bukan tradisi, bukan budaya, tapi ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Tentunya Nabi berpikir panjang untuk umatnya sampai kiamat. Selalu ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenali ulama-ulama salihin, mengenali orang-orang yang mulia, terutama mengenali kemuliaan mereka dan kemuliaan orang-orang yang kita cintai. Orang tua, ya, guru, dan siapapun dia yang menjadi panutan kita. Masyaallah hadirin, saya bahasa Indonesia ini talang koki kalau tak ngucap Madura, sebab kalau tak bisa menskonek nggih bisa. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ajaran ini yang pertama adalah Nabi SAW, bukan ulama, bukan kiai, bukan siapapun, bukan habaib. Ternyata awal pertama syariat Islam adalah baginda Nabi SAW. Kalau ditelusuri kembali, kalau diteliti lagi, bukan lagi Nabi yang mengajarkan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla yang mengajarkan untuk mereka generasi berikut dan berikutnya untuk mengenali siapa orang-orang tua mereka, siapa orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Ya, ada ternyata di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran, watlu naba'a qaumin idh qala wadkhulu ya Nuh, watlu idh qala ya Nuh. Bacalah naba'a qaumin naba'u Nuhin, bacalah cerita tentang kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya siapapun, orang para nabi, para rasul. Ini pertama. Dan Allah menceritakan tentang cerita, nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang cerita-cerita para nabi-nabi, para rasul-rasul, untuk menceritakan dan untuk merenung betapa hebat dari orang bercerita. Kalau yang bercerita Nabi tentunya akan hebat. Kalau Allah yang bercerita juga tentunya menjadi dasar yang kuat sebagai dalil dan hujjah bahwa bercerita itu adalah
hukumnya boleh-boleh dan sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Bisa jadi menjadi perintah. Ya, cerita para nabi-nabi, para orang soleh. Ternyata di Al-Quran tidak saja menyebut para nabi, para rasul, ada cerita Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tetapi menjadi bagian daripada cerita yang untuk diceritakan kepada umat-umat setelahnya, umat-umat berikutnya. Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa didengar Bapak Ibu? Ya. Jadi ini adalah cerita tentang Ashabul Kahfi, 7 orang yang hidup tidur selama 309 tahun di dalam gua. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, dan orang-orang yang beriman. Kekuatan imannya luar biasa untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman mereka. Mereka melarikan diri dari penguasa, dari kerajaan yang zalim. Bahkan riwayat 7 anak ini salah satunya atau beberapa anak diantaranya anak-anak para pejabat tinggi, petinggi kerajaan penguasa saat itu. Mereka tidak mau lagi mengikuti ajaran ayahnya, ajaran rajanya. Mereka melarikan diri. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua, sampai anjingnya pun ikut di tengah jalan, diikuti oleh anjing. Anjingnya apa? Ikut tidur bersama para Ashabul Kahfi. Bayangkan, anjing ini bisa menjadi mulia sampai menjadi cerita, bagian cerita di dalam Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dekatnya, karena cintanya, karena menjaga 7 orang min Ashabil Kahfi. Anjing menjadi mulia, anjing menjadi mulia, anjing diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa bil insan, apalagi seseorang yang menyintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyintai para ulama, menyintai para salihin, apalagi menyintai Sayyidul Mursalin wa imam wa Sayyidul Muttaqin wa Sayyidul Mujahidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan menjadi mulia, pasti mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak berilmu, walaupun dia bodoh tentang ilmu duniawiyah, ilmu agama, hanya setetes cinta kepada orang saleh, maka akan menjadikan dia diangkat oleh Allah. Bahkan makamnya, matinya pun dimuliakan oleh Allah, sampai kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, orang-orang soleh. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya petik daripada al-hadis Nabi yang pernah saya dengar, dan saya langsung mendengar dari riwayat guru kami yang mulia Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Dr. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu. Saya belum menceritakan ayat tentang hal, ya. Jadi ini hadis yang Nabi memerintahkan, bukan lagi menganjurkan. Kalau ini menurut saya karena ada amr. Apa beliau menyampaikan? Udhkuru ulamakum wa fi riwayatin al-mujahidina minkum litata'assaw bihim. Ini yang pernah saya dengar.
Tolong didengar, tolong disimak, supaya ini menjadi hikmah dan perlu untuk disampaikan dan diajarkan kepada anak keluarga dan masyarakat. Nabi menyampaikan, "Udhkuru ulama'akum," ceritakan para ulama-ulama kalian, sebut-sebutkan bahwa riwayat mereka, cerita mereka, sejarah mereka. Wa fi riwayat lain, para mujahidin. Siapa mujahidin? Ini Nabi menghargai para mujahid, para pejuang, para ulama, para pejuang, termasuk di situ para pahlawan. Ingat, pahlawan bagian daripada mujahid. Mereka membela agama, mereka membela kehormatan, mereka membela negara. Maka dia mendapatkan keutamaan yang berlipat-lipat. Pantas mereka untuk dibuat sejarah cerita yang perlu diceritakan kepada anak-anak keturunannya. Ya. Agar apa? Litata'assaw bihim, agar kalian bisa mengikuti, kalian bisa meniru, kalian bisa mencontoh, kalian bisa mengambil tauladan dari perjuangan-perjuangan para ulama-ulama, para pejuang. Mereka, apalagi dulu kakek moyang kita, puluhan bahkan ratusan tahun mereka menghadapi musuh-musuh. Mereka menghadapi para kolonial Belanda, Portugal, Inggris, termasuk penjajah dari Jepang. Siapa yang mereka idolakan? Siapa yang mereka ikuti? Siapa yang mereka andalkan untuk mereka bisa berjuang? Siapa yang mengajarkan itu? Tentunya para ulama-ulama. Andal besar, bukan belum ada TNI, belum ada tentara, belum ada polisi yang menjadi kekuatan benteng pembela agama, pembela negara Nusantara Republik Indonesia adalah kiai dan para santri. Betul? Siapa yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Pertama yang mengorbankan diri mereka adalah kiai, kiai dan santri-santri untuk bisa menghalau, melawan, kalau perlu mengusir penjajah dari Republik Indonesia. Dibantu siapa? Para orang-orang salihin, para habaib yang memberikan dorongan semangat. Bukan habaib duduk berpangku tangan, bukan habaib tidak berjuang, bukan habaib menjadi penonton, penyimak, pendengar, tetapi mereka ikut andil. Boleh dibuka sejarah, boleh dibuka kembali sejarah bahwa habaib ikut berperan aktif, ikut angkat senjata. Ya. Banyak tokoh-tokoh daripada habaib yang menutup diri pakai nama-nama Jawa. Ya, mereka tidak membuktikan atau menonjolkan diri mereka. Menurut, ya, ini saya belum telusuri kalau Pangeran Diponegoro adalah seorang sayyid. Bahkan kesultanan daripada Amangkurat, ya, termasuk yang ada di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, yang dulu saya mendengar langsung Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu wafat. Siapa beliau itu?
di berita dibacakan dan di teks tertulis telah wafat meninggal Sayyid Abdurrahman Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya mendengar langsung, saya melihat langsung bahwa ini adalah Sayyid, seorang Habib. Ya, kalau saya tidak keliru, itu berita insya Allah benar, karena saya melihat waktu itu berita dunia dalam berita. Ma'asyiral hadirin, Sultan Hasanuddin seorang Sayyid, Tuku Umar seorang Sayyid, Habaib, dan banyak lagi yang tidak saya perlu untuk membicarakan tentang beliau-beliau. Ya, hanya sekedar untuk tambah pengetahuan saja. Kata Nabi, udhkuru ulama'akum, ini memakai fi'il amr, perintah. Kapanpun ceritakan. Kalau tadi Habib Muhammad menceritakan, itu penting dan sangat penting untuk didengar. Sebab apa? Ini bagian supaya kita, anak-anak kita, agar tidak terputus, agar tidak jauh dengan para ulama, mereka supaya menyatu dekat, kalau perlu menyintai mereka. Maaf, termasuk hadis yang lain, bukan untuk para ulama, bukan untuk para solehin, para aulia, para wali-walinya Allah. Orang tua kita sendiri pun, kalau perlu orang tua kita sendiri, kakek kita, nenek kita, paman kita, orang-orang dekat kita, untuk diceritakan kebaikan-kebaikannya. Udhkuru mahasina mautakum, udhkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang mati kalian. Terutama kalian punya anak, anak punya anak, cucu punya anak, cicit kepada cangga dan seterusnya, agar mereka tahu bapaknya siapa, orang tuanya siapa, ternyata orang baik. Akhirnya anak mudah mencerna, mudah menerima, dan bisa mengikuti, mencontoh mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya ulangi lagi, kembali kepada haul. Siapa bilang kalau haul tidak ada hujjah dalil yang konkret dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat jelas, yang sangat tegas, yang sangat lugas, yang sangat terang benderang? Karena Rasulullah SAW yazuru syuhada Uhudin haulan, dzalika fi syahri Syawal. Dulu Rasulullah SAW bersama beberapa para sahabat berziarah ke syuhada Uhud setiap haulan, setiap tahun berziarah kepada syuhada Uhud. Dzalika fi syahri Syawal. Yang demikian itu terjadi di setiap bulan Syawal. Ini bulan apa? Bulan apa, Ibu? Syawal. Bulan Syawal. Setelah Lebaran namanya bulan Syawal, setelah puasa Ramadan. Beliau dengan beberapa sahabat naik kuda. Bayangkan dari Madinah ke Uhud itu jarak hampir 6-7 kilo. 7 kilo ada? Iya, ada kurang lebih 5-6 kilo. Tapi jalan kaki. Ya. Ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau berada di makam di syuhada Uhud, beliau mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Nabi juga mengajarkan mengucap salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ya ahlad diyar.
Antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Ini kalau salam tidak dijawab oleh para orang-orang yang ada di kubur, maka Nabi tidak akan melakukan. Jelas Nabi mendengar jawaban orang-orang yang ada di kubur, jawabannya lebih sempurna, lebih halus, lebih lembut, karena mereka sudah menikmati alam kubur dengan pahala, dengan kenikmatannya, barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam ya Habibullah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Serentak mereka mengucapkan salam, mereka menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam. Ini ahli kubur mendengar, ahli kubur menjawab. Kalau ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka ulama-ulama juga tidak akan mengikuti, tidak akan mengajarkan, tidak akan menyampaikan kepada umat. Ternyata salam mereka itu dijawab. Mereka orang-orang ahli kubur tahu, mereka orang-orang ada di dalam alam barzah mendengar ucapan salam kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak rangkaian, banyak apa yang bisa kita ambil hikmah dari acara hal ini. Ya, salah seorang ulama Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi menyebutkan, wa idza ajasta an musyahadatihim fala ahsana min qiraati siyarihim wa akhbarihim wa manaqibihim. Kalau engkau tidak pernah lemah dan tidak pernah menjumpai, menyaksikan para orang-orang soleh, kalau engkau tidak pernah menyaksikan, berkumpul, melihat mereka orang-orang soleh seperti Al-Habib Ali bin Abu Bakar, karena zamannya sudah puluhan ratusan tahun, maka yang terbaik adalah mempelajari syiarihim, akhlak, sejarah mereka, mempelajari biografi mereka, sejarah kehidupan pribadi mereka, mempelajari atharihim, mempelajari manaqibihim wa akhbarihim, berita-berita tentang mereka. Tidak ada yang terbaik kecuali mendengar dan mendengar, atau kalau perlu membaca kitab-kitab. Fala ahsana min mutala'ati manaqibihim wa akhbarihim wa kutubihim wa manaqibihim wa kutubihim, mempelajari kalau ada kitab-kitab mereka. Lalu apa hubungannya dengan kita untuk mengkholi Al-Habib Ali? Jelas yang dikholi merasa senang, merasa terhormat, bahagia, dan beliau juga akan membalas. Mereka bukan tidak mendengar. Al-Habib Ali insyaallah menyaksikan kita kumpul bersama tahlil yang kita bacakan, Fatihah yang kita bacakan sampai kepada beliau. Beliau pun langsung spontan ada di tengah-tengah kita menyaksikan, insyaallah bismillah, mendengar dan mendoakan kita, memberi keberkahan beliau. Mudah-mudahan ini acara bisa berlanjut, insyaallah setiap tahun, bahkan lebih berkembang, insyaallah lebih meriah, lebih khidmah, lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum untuk mengingat waktu yang sangat terbatas, bahwa ada kata mutiara Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, arba'atun tazidu fil aql. Ada 4 perkara menambah otak kecerdasan seseorang. Ada 4 perkara
menambah pengetahuan, akal mereka lebih dewasa, lebih sempurna, lebih pintar, lebih cerdas. Ya, simple kata beliau. Simple kata beliau. Apa itu? Tarkul fuduli fil kalam. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak cincong, gak usah banyak nyerepet kalau kata orang Jawa. Nyerocos. Ya kalau kata Jawa apa Madura? Hah? Trompet. Iya itu. Cerewet. Iya. Cerewet ini ya biasanya ini ibu-ibu. Tapi insya Allah ibu-ibu sini tidak ada. Yang ada di Sampang sana. Yang banyak omongnya. Kalau di sini antem. Ya, kalau di sini suka diem. Kalau tidur baru diem. Jadi 4 ini bisa menambahkan kecerdasan orang lebih cerdas, lebih sempurna, lebih dewasa. Gak banyak ngomong. Wasiwak, memakai siwak, jangan lupa pakai siwak. Ya, tapi pakai siwaknya jangan seenaknya. Boleh dibawa. Siwak itu kotor untuk menyucikan, tapi jangan di depan orang. Pak. Ini gak boleh sebetulnya siwak begini. Gak boleh, kotor ini ya. Siwak memang tidak sama seperti sikat gigi, karena ini sunnah. Kalau mau pakai ditutup dengan tangannya. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bagi melarang anak-anak santrinya, muridnya untuk bersiwak di tengah jalan, di pinggir jalan, atau di hadapan orang dengan seenaknya. Bahkan siwak ditaruh banyak di kamar mandi untuk bersiwak. Setelah memakai siwak atau ketika memakai siwak ditutup dengan tangannya, jangan dibuka. Kayak giginya bersih, kayak bau mulutnya enak harum. Itu juga kotor, jadi perlu untuk adab. Jadi perlu adab memakai siwak. Yang ketiga, wa mujalasatus sholihin wal ulama. Yang ketiga, kumpul bersama orang-orang soleh. Kumpul bersama ulama. Kalau kumpul faman khalatal ulama, kalau kumpul bersama orang sholihin, khalatatus sholihin tazidu fit ta'at. Kumpul bersama orang-orang soleh bisa menambahkan gairah di dalam ibadah, menambah semangat ibadah. Niru, cepat niru, gampang niru, gampang ikuti. Ketika mereka tahajud, dengar tahajud, ikut. Suka berbuat baik, ikut. Suka sedekah, ya ikut. Suka meniru di dalam hal-hal ibadah. Kalau mujalasatul ulama, kumpul dengan ulama, maka tazidu fil ilm wal amalu bihi. Kalau kumpul dengan kiai, para ulama, ya, itu bisa menambah dalam pengetahuan, ilmunya tambah dan suka menjalankan ilmunya, mudah untuk mengamalkan ilmunya. Terakhir, bahwa ketika saat semacam ini, ya, kalau tadi Al-Habib Ali itu menanamkan nilai rasa cinta kepada orang lain, tidak butuh orang lain menyintai kita, itu adalah modal besar dalam berdakwah. Ya. Tidak butuh simpati orang, tidak menunggu respon yang baik atau pujian-pujian, apalagi tidak. Yang mereka butuhkan menaruh bagaimana menanamkan rasa cinta. Cinta ini modal besar, apalagi rasa cintanya nanti bersambung kepada Rasul SAW. Maka yang akan dia raih, yang akan dia rasakan
Apa itu? Mahabbatun Nabi lahu, cintanya Nabi kepada dia. Kalau sudah Nabi berbalik cinta kepada dia, Masya Allah, mahabbatul mahbubi mahbubun, kullu fi'lil mahbubi mahbubun. Semua cinta yang orang yang dicintai, setiap perilakunya, perbuatannya, kullu fi'lil mahbubi mahbubun, apapun yang dilakukan insya Allah disenangi oleh orang, karena dia dicintai oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalatatu, bergaul, berkumpul, itu menjadi syarat alam, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, anna mukhalatatul khairi ala anna mukhalatatul ahlil khairi. Ingat, ketahui ya, bahwa berkumpul, bergaul ya bersama orang yang senang dengan kebaikan, wa mujalasatuhum, dan kumpul bareng, selalu dekat, sering datang ke pengajiannya, sering